Om Swastiastu. Om Algenam Astu Namasidam. Om Anubadrah Kertawa Yantu Swata. Mudah-mudahanlah Ridho Sang Yang Widiwasa senantiasa menugerahkan pada kita pikiran yang baik yang datang dari segala arah, sehingga kita mampu mempersembahkan karma kebajikan dalam kehidupan ini sebagai wujud serada dan bakti kita ke hadapan Ridho Sang Yang Widiwasa. Pemirsa TPRI di rumah, pada kesempatan sore hari ini dalam acara Sentuhan Iman, saya dengan Pak Gusti Ketut Budiarte sebagai narasumber akan mencoba mengupas tentang Sadripu yang merupakan musuh utama manusia dalam diri yang harus kita kendalikan dengan baik. Pak Gusti, di dalam media massa sering sekali kita melihat baik itu di TV, koran maupun majalah-majalah kriminalitas tentang pelaku-pelaku korupsi, pelecehan seksual, penipuan, dan juga mungkin perselingkuhan, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Kalau ditinjau dari segi ajaran agama Hindu, bahwa semuanya itu karena gagalnya seseorang di dalam mengendalikan musuh yang ada dalam dirinya yang disebut dengan Sadripu. Tolong Pak Gusti menjelaskan untuk pemirsa di rumah, apa saja yang merupakan bagian-bagian dari musuh dalam diri manusia yang disebut dengan Sadripu itu, Pak Gusti. Terima kasih Pak Nyoman atas waktunya. Umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, patut kita menghaturkan angayu bagio pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara Sentuhan Iman Agama Hindu. Seperti yang telah disampaikan tadi oleh Bapak Nyoman Suartanaya, bahwa tema kita kali ini adalah Sadripu. Apa itu Sadripu? Sad artinya 6, Ripu artinya musuh. Jadi 6 musuh yang ada di dalam diri kita. Sering kita salah mengerti begitu kita mendengar kata musuh. Pikiran kita bahwa musuh itu berada di luar diri kita. Misalnya musuh dalam berkelahi, musuh dalam berperang, musuh melawan dalam pertandingan sepak bola, musuh dalam bermain catur. Sering kita mengartikan musuh bahwa musuh itu ada di luar diri kita. Padahal sesungguhnya yang lebih berat, yang lebih sulit kita hadapi adalah musuh yang ada pada diri kita sendiri. Musuh-musuh yang ada pada diri kita sendiri ini sangat sulit kita kendalikan, karena dia munculnya tidak pasti. Kita tidak tahu kapan munculnya. Kalau musuh di luar, gampang kita mendeteksi. Pak Nyoman, saya sering menang main catur, saya sering menang main bulu tangkis, karena musuhnya jelas. Jelas kita dapat lihat, jelas kita dapat deteksi. Tapi musuh-musuh yang ada di dalam diri, kapan datangnya, sulit kita deteksi. Oleh karena itu tema kita pada hari ini Sadripu, 6 musuh yang ada pada diri manusia. Sad artinya 6, ripu adanya musuh yang terdiri dari 1, kama, hawa nafsu. Hawa nafsu yang membahana, berbahaya. Yang kedua, loba, artinya serakah, keserakahan yang berlebihan, berbahaya. Bahaya juga Pak Gusti. Betul. Yang ketiga, kroda, amarah. Amarah seseorang yang tidak henti juga berbahaya. Yang keempat, mada atau madat, mabuk. Yang kelima adalah moha, kesombongan yang ada pada diri manusia.
Yang keenam adalah matsarya, rasa iri hati yang ada pada diri manusia. Inilah yang sulit kita kendalikan karena ada di dalam diri kita dan sulit kapan datangnya. Datangnya setelah dideteksi itu susah ya. Susah begitu ya? datangnya. Oleh karena itu sangat menarik. Kalau tema pagi ini, siang hari ini kita mengambil tema Sadripu. Barangkali sebagai awal itu Pak Nyoman barangkali tentang Sadripu. Terima kasih Pak Gusti. Pak Gusti, apa yang Pak Gusti tadi sampaikan tentang Sadripu sesuai sekali dengan apa yang saya baca dalam Kekawin Ramayana. Di situ disebutkan raga di musuh mapare tan madoh Ringawa. Yang artinya bahwa musuh yang utama sebenarnya bukan ada di luar diri kita, tetapi ada di dalam hati kita. Kan gitu Pak Gusti ya. Nah, berbicara tentang kamu Pak Gusti. Kamu adalah awal daripada bergeraknya 5 bagian lain daripada Sadripu itu. Betul. Namun di dalam ajaran agama Hindu, kamu tidak mesti harus dimusnahkan dalam diri kita, tetapi harus dikendalikan. Nah, barangkali di dalam acara sentuhan iman kita pada hari ini, Pak Gusti bisa menyampaikan sumber-sumber yang ada dalam ajaran Hindu yang menyatakan hal tersebut, Pak Gusti. Silakan Pak Gusti. Terima kasih Pak Nyoman. Umat sedharma yang berbahagia. Sadripu yang pertama adalah kama, hawa nafsu. Hawa nafsu ini adalah sumber terdepan yang ada di dalam diri kita yang berupa musuh itu. Semua sumbernya adalah nafsu, kama. Kama yang berlebihan, kama yang bergejolak akan bisa menghancurkan diri kita dan keluarga. Pak Nyoman, umat sedharma yang berbahagia. Seperti kita lihat saat ini di Indonesia, di negara kita cukup prihatin tentang hal kama ini. Banyak terjadi pelecehan seksual di bawah umur, pemerkosaan, bahkan terjadi orang tua memperkosa anak kandung. Benar-benar terbukti zaman Kali Yuga ini Pak Kiti ya. Zaman Kali Yuga ini sangat memprihatinkan. Ini sumbernya adalah hawa nafsu yang tidak terkendali. Hawa nafsu yang tidak terkendali ini harus kita kendalikan. Hawa nafsu bisa kita kendalikan dari 2 sisi. Dari dalam diri kita sendiri maupun kita kendalikan dari luar. Nah, untuk pertama ini kita membahas bagaimana mengendalikan hawa nafsu dari luar. Sedangkan yang dari dalam pada bagian akhir akan saya menjelaskan. Bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu dari luar? Sesungguhnya sudah ada di Sloka Sara Samuscaya 262. Yang kira-kira bunyinya begini. Nihan kramania pinetlu ikang sabaga. Sadana rika sidaning dharma ikang kambing ruaning baga. Sadana rika sidaning arta ikang kaping telu. Sadana rika sidaning kama. Dehnika sang mahyun amunguh akna rahayu. Itu sloka 262 di Sara Samuscaya. Artinya apa? Jika kita ingin bahagia, apa yang kita peroleh setiap bulan? Gaji kita, pendapatan kita mulai membatasi kama itu dari pendapatan gaji kita yang kita peroleh setiap bulan. Bagaimana caranya? Gaji kita setiap bulan, pendapatan kita setiap bulan, hendaknya dibagi 3 Pak Nyoman. Dibagi 3 Pak Gusti ya. Sepertiga kita gunakan untuk kama, untuk hawa nafsu tadi. Antara lain, untuk rekreasi, untuk nonton film,
untuk jalan-jalan ke mall, untuk beli bedak buat ibu-ibu, untuk beli sepatu buat bapak-bapak. Ini kama sepertiga, jangan melebihi sepertiga. Apabila lebih dari sepertiga, itu sudah melanggar aturan, ini kama sudah lari dari yang sebenarnya. Berarti sudah jalan Sudah nafsu jalan ya, Pak Gusti, ya? nafsu, sudah bergerak ke Ke atas. atas. Yang sepertiga lagi untuk dharma. Artinya untuk kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga. Yang pertama, bagaimana kita menyekolahkan anak-anak kita dari uang dharma yang sepertiga ini. Kemudian kita makan secukupnya dari uang dharma yang ada sepertiga ini. Kemudian untuk bersedekah, berdana punya, beriadnya dari yang sepertiga uang dharma ini. Untuk kegiatan sosial. Kegiatan sosial membantu tetangga yang kesusahan. Yang sepertiga jangan lupa untuk harta tabungan, investasi untuk masa depan. Nah, dengan adanya pembagian tiga ini sesungguhnya secara real kita sudah mengendalikan kama kita. Apabila kita salah membagi penghasilan kita, katakanlah 2/3 untuk kama, akan mengganggu likuidasi keuangan keluarga. Ini yang diharapkan. Pak Nyoman tahu, kalau kita pergi ke bank, kita mengajukan kredit di bank untuk pembelian katakanlah suatu mobil. Orang bank akan menanya, mana slip gaji Anda? Berapa gaji Anda? Katakanlah gajinya 6 juta rupiah. Cicilannya 3 juta rupiah. Pegawai bank akan bilang, kredit tidak bisa dipenuhi karena cicilan melebihi dari sepertiga kali gaji. Oh, gitu, Pak Gusti, ya. Bank ini sudah dari zaman dulu memakai aturan itu. Dan di sloka kita Sudah ada. sudah Pak Gusti, ada. Jangan-jangan mungkin ini sloka ini merupakan inspirasi dari pelaksanaan Iya, bank-bank iya, yang betul. ada. Iya, iya, Karena betul, kalau Pak melenceng dari aturan ini, likuidasi keuangan rumah tangga bisa kacau, bisa hancur lebur. Jika ini terpenuhi, astunggara, keluarga bisa tentram, bisa damai. Ini baru dari luar. Nanti bagaimana pengendalian diri dari dalam, nanti terakhir kita bahas. Oh, iya, Ya, iya. demikian barangkali Pak Nyoman, barangkali Bapak ingin menambahkan. Luar biasa sekali Pak Gusti, bahwa ternyata dalam ajaran agama Hindu sudah benar-benar diatur tentang pergerakan daripada kama itu, terutama dalam kita mengatur harta benda, bagaimana kita mempergunakan sebaik-baiknya gitu, Pak Gusti. Betul. Pak Gusti, tadi kita berbicara tentang kama yang dikendalikan. Dikendalikan. Nah, sekarang saya ingin membahas lebih lanjut dengan Pak Gusti, bagaimana kama yang tidak terkendalikan itu, yang akhirnya menimbulkan adanya sifat loba dan keroda dalam diri kita. Mohon Pak Gusti menjelaskan bagaimana ciri-ciri manusia yang diliput oleh sifat keroda dan loba itu, Pak Gusti. Tadi sadripu ada 6. Induknya penyebab semuanya adalah kama, hawa Kama. nafsu. Kama salah pengelolaannya, yang 5 bisa berpengaruh. Yang kedua adalah loba. Loba ini serakah. Di dalam Bhagavad Gita sudah jelas disebutkan pada bab 16 sloka 21 Pak Nyoman. Umat sedharma yang berbahagia. Bhagavad Gita. Bahwa ada 3 pintu gerbang neraka. Yaitu kama, hawa nafsu. Loba, serakah. Keroda, kemarahan. Ini hendaknya dikendalikan. Jika 3 pintu gerbang ini tidak kita bisa kendalikan, ini kehancuran yang kita akan peroleh. Ada sebuah sloka yang sangat menarik tentang loba ini Pak Nyoman, di dalam Sarasabuscaya 360 yang berbunyi kurang lebih, ia yang menyerobot kepunyaan orang lain di kehidupannya masa yang lalu,
maka pada kehidupan yang akan datang, dia akan menjelma menjadi orang yang termiskin di dunia ini. Dengan sloka ini hendaknya kita selalu berpikir bahwa janganlah kita loba, serakah terhadap milik orang lain yang memang bukan hak kita. Apa kita dilanjutkan dengan yang berikutnya? Ya, dilanjutkan dengan kerodanya Pak Gusti, biar lebih lengkap. Itu sampai di loba. Yang ketiga keroda. Keroda ini orang suka marah. Kalau marah bagi manusia, setiap orang punya rasa marah. Tapi kalau sudah menjadi pemarah, akroda, ini yang berbahaya. Keroda yang terus-menerus menyebabkan suasana lingkungan kita menjadi tidak baik. Ada di dalam Sara Samuscaya 96 menyebutkan, meskipun ia selalu menang dalam pertempuran, meskipun ia selalu mampu mengalahkan musuh-musuhnya, namun apabila dia terkungkung dengan amarah yang terus-menerus, seperti dalam peperangan itu, yang menyebabkan orang lain pun mendapat marah dari yang bersangkutan, maka marah ini akan tidak terkendali dan musuh pun akan terus-menerus hadir di antara kita. Dan orang-orang yang mampu menguasai kemarahan ini, maka musuh pun tidak akan hadir kembali. Itu tentang keroda, Pak Nyoman. Tentang keroda. Jadi janganlah kita sering-sering marah. Marah sekali-sekali, alami, manusiawi ya bolehlah. Tapi jangan sering-sering marah. Ya, oke. Apa dilanjutkan dengan yang lain? Pak Gusti, bahwa dengan masuknya 3 sifat satripu saja dalam diri kita. Yang pertama Pak Gusti sebutkan tadi, kama, loba, dan kerodani. Sudah merupakan pintu masuk kita ke dalam neraka. Pintu masuk gerbang neraka. Apalagi yang keenamnya ini masuk dalam diri kita, berarti sudah neraka yang paling terbawah kita nikmati dalam. Ditambah lagi yang 3 sudah kematian kita nanti. Luar biasa nerakanya, Pak Nyoman. Ya, di samping itu juga tadi Pak Gusti telah menerangkan bahwa apapun yang kita perbuat pada hari ini, pada kehidupan kita sekarang ini, apabila kita terperosok masuk ke dalam lembah gerbang neraka ini, maka dalam kehidupan kita yang akan datang pun kita akan menikmati hasil dari perbuatan petik kita. Hasilnya. Pak Gusti, agar lebih lengkap Pak Gusti, mohon Pak Gusti lebih menerangkan lagi 3 bagian daripada sadribu itu Pak Gusti. Tadi baru 3 Pak Nyoman. Betul. Kama, loba, keroda. Sekarang yang keempat adalah memadat. Pemabuk. Yang menyebabkan mabuk ini bermacam-macam. Orang mabuk tidak semata-mata karena minuman keras. Orang mabuk adalah orang yang sudah kecanduan terhadap sesuatu tertentu. Makanan tertentu yang sudah kecanduan tidak bisa dilepaskan, itu mabuk. Orang yang kecanduan, katakanlah zaman sekarang, terhadap wanita, itu mabuk juga namanya. Tapi yang umum adalah mabuk karena minuman keras. Ini disebut racun. Maka di dalam Sara Samuscaya 128 disebutkan, mabuk minuman keras itu racun. Jadi sesungguhnya racun atau bisa dan amerta atau anugerah ini ada di dalam diri kita dalam menilainya. Biasanya orang-orang yang serada baktinya kurang, cenderung tidak bisa memilih mana racun, mana amerta. Beda dengan orang-orang yang serada baktinya sudah bagus, sudah tinggi, pelajaran agamanya bagus, budi pekertinya bagus, dia langsung tahu mana racun, mana amerta. Ya, hendaknya kita dari sinilah, mari kita serada kita tingkatkan, bisa kita mengerti mana racun, mana amerta. Itu tentang madat. Yang kelima tentang moha, kesombongan manusia. Zaman sekarang
Banyak orang sombong, Pak. Banyak orang sombong. Tapi di dalam Sara Samuscaya 37 disebutkan orang sombong itu disebabkan oleh tiga hal. Tiga hal. Intinya tiga hal. Satu yang disebut dengan Widya Mada. Widya ilmu pengetahuan. Mada mabuk. Orang yang mabuk ilmu pengetahuan. Orang yang sok pintar. Orang yang mabuk ilmu pengetahuan ini, sebenarnya ilmu pengetahuan ini digunakan untuk hal-hal yang positif. Membangun negara, membantu menghilangkan penderitaan orang. Tapi kalau orang sombong berbeda, Pak. Kepintaran ini disalahgunakan untuk menipu orang lain, untuk mencelakai orang lain, untuk kebutuhannya sendiri. Dan suka pamer akan kepintaran. Kalau Widya Mada. Berarti kebijaksanaannya kurang, Pak. Kurang bijaksana dia. Merasa diri pintar, lupa. Budi pekertinya kurang. Yang kedua, yang disebut dengan Dana Mada. Penyebab kesombongan yang kedua. Dana adalah kekayaan. Mada adalah mabuk. Orang yang mabuk kekayaan. Zaman sekarang banyak orang mabuk kekayaan. Mestinya orang-orang kaya ini bisa membantu umat di sekitarnya, membantu orang-orang miskin, orang-orang terlantar, memberi sedekah, mengangkat anak asuh. Tapi yang mabuk kekayaan ini berbeda. Dia pamer misalnya mobil mewah, 1 tidak cukup, 2, 3, 4. Selanjutnya pamer akan pakaian, emas mentereng banyak, pamer. Syukur-syukur kalau dia melaksanakan sedekah tadi untuk umat di sekitarnya. Tapi dia pamer malah tidak peduli. Ini kesombongan karena kekayaan. Dana Mada. Yang ketiga, Abija Mada. Wah, ini yang terjadi banyak sekarang. Kesombongan karena jabatan. Kesombongan karena bangsawan. Zaman globalisasi sekarang ini, pejabat harus melayani masyarakat. Tapi yang terjadi terbalik, Pak Nyoman. Ini yang berbahaya. Pejabat minta dilayani. Bukan melayani rakyat. Bukan melayani rakyat. Angkuh. Kadang-kadang tuding-tuding, nyuruh-nyuruh, mentang-mentang pejabat. Tolong parkirkan mobilku. Ini belanja begini, tak kasih duit. Seperti dia mengatur kehidupan ini dengan jabatannya. Ini keliru. Punya jabatan tinggi, gunakan yang positif. Mari tentramkan negara ini. Negara yang sedang carut-marut. Kita damaikan dengan jabatan yang dimiliki. Itu yang ada dalam Sara Samuscaya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengendalikan diri tentang moha kesombongan ini. Niscaya kita akan mencapai yang kita inginkan, Pak Nyoman. Yang terakhir satu lagi, Pak Nyoman. Matsarya, iri hati. Nah, iri hati. Kalau zaman sekarang anak muda bilang SMS katanya. SMS lah ya. Senang melihat orang susah. Melihat orang susah kita senang. Itu artinya kita iri hati. Susah melihat orang senang. Dibalik Bagus ya. Ada orang mampu, orang kaya, kaya dengan hasil jerih payahnya. Tapi kita susah. Kita berpikir bagaimana caranya menjerumuskan supaya dia jatuh miskin gitu, bagus ya. Iri hati, matsarya, ini berbahaya. Ini makanya di dalam sloka disebutkan menginginkan milik orang lain, menaruh iri dan dengki akan milik orang lain, sama sekali tidak akan mencapai kebahagiaan. Justru akan menemukan penderitaan, tidak akan mampu mencapai surga.
Demikian kira-kira dari Sadripu, 6 musuh manusia. Semua saya sudah jelaskan. Barangkali Pak Nyoman ingin menambahkan atau ada bertanya sesuatu. Saya lanjutkan Pak Gusti ya. Nggih. Tadi dalam pertanyaan saya nomor 2, Nggih. Pak Gusti telah menjelaskan kama yang terkendalikan. Kama yang terkendali dari luar. Dari luar. Sekarang kama yang harus kita kendalikan dari dalam. Barangkali saya boleh ikut rembuk nih Pak Gusti. Ikut rembuk. Saya ingin menyampaikan satu bait kekawin yang saya ambil dari Dharma Sunyo, yang merupakan suatu pedoman dalam kehidupan saya. Mudah-mudahan juga bisa dipakai oleh pemirsa di rumah. Hidup hidupan anang hening anang akan pelangan layap ing layap lesake. Kekawin ini Pak Gusti mengingatkan kita sebagai manusia agar hidup ing hidupan. Pikirkan apa yang ada dalam pikiran kita sehingga waktu dimunculkan menjadi wacana, kata-kata dan perbuatan itu sangat baik Pak Gusti. Dan hening kita berusaha jadi manusia agar mencari waktu untuk diam dalam keheningan. Mengheningkan diri. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya Pak Gusti, kenapa kita harus meluangkan waktu untuk diam dalam keheningan Pak Gusti? Ya. Bagus sekali Pak Nyoman. Tadi kekawinnya bagus sekali. Jadi tentang meluangkan waktu untuk mengingat beliau. Mengheningkan diri untuk mengingat beliau. Satu-satunya cara di agama Hindu yang ada dari dalam adalah meditasi dan yoga. Tidak ada lain. Luangkanlah waktu kita. Barangkali hanya 15 menit. Hanya 30 menit untuk hening sejenak secara penuh. Kita memuja beliau dengan hati yang tulus. Melaksanakan kontemplasi Pak Gusti. Kontemplasi, bermeditasi, memohon ampun kepada beliau atas kesalahan dengan rasa yang sungguh-sungguh. Itulah yoga. Yoga ada 8 tahapan, tapi barangkali terlalu panjang kalau saya sampaikan Astanga Yoga 8 tahapan. Tapi inti daripada yoga, bagaimana kita berkontemplasi, hening sejenak untuk Tuhan Yang Maha Esa secara penuh sekali. Kita memohon kepada beliau agar kita diberi jalan yang terbaik dalam hidup ini. Ya, Pak Gusti, mohon maaf ini karena waktu hanya terbatas. Kiranya sampai di sini pertemuan kita dalam acara sentuhan iman ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada sore hari ini bisa bermanfaat bagi pemirsa semuanya. Saya akhiri pertemuan ini. Om Santi, Santi, Santi. Om.